Hai guys, selamat pagi, siang, sore maupun malam, dimanapun kalian berada. Terlebih dahulu saya ingin menanyakan soal kabar nih. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua baik-baik saja ya, dan terlindungi dari wabah virus yang masih merajalela di dunia ini. Tak lain dan tak bukan yaitu virus corona. Jadi, untuk kita semua jangan lupa untuk menjaga kesehatan, memakan makanan 4 sehat dan 5 sempurna, serta untuk melaksanakan protokol yang sudah ditentukan ya. Ingat, jangan dilanggar, harus dipatuhi, oke? Baik, untuk selanjutnya sebenarnya saya ingin langsung membahas sebuah topik yang sangat menarik untuk dibahas di podcast pertama kali ini loh. Namun, saya merasa kayak kurang pas kali ya kalau misalnya saya langsung to the point untuk membahas sebuah topik tanpa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya juga nih, sering banget mendengarkan pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Berarti kalau misalnya mau disayang, boleh dong kenalan terlebih dahulu. Iya gak sih? Iya dong, masa enggak? Oke. Baik, perkenalkan nama saya Inata Nabilah, NIM 2130-1244-027 dari kelas Pendidikan Matematika A Angkatan 21. Nah, tadi kan sudah nih kita kenalan. Berarti untuk selanjutnya apa kita langsung ke sesi materi kali ya? Sebentar deh, materi? Memangnya materi apa sih yang akan kita bahas nantinya? Pada tahu tidak? Yap, betul sekali. Kali ini kita akan membahas materi tentang hakikat manusia. Sebelumnya saya mau nanya nih, udah pada tahu belum nih hakikat manusia itu apa sih? Dan apa saja yang akan kita bahas nanti? Atau mungkin ada sesuatu yang harus kita gali, serta yang harus kita pahami dalam topik ini? Jadi gimana nih kalian, para pendengar, apa kalian sudah tak sabar ingin mendengar semuanya? Kalau sudah tak sabar, dengerin ya sampai akhir. Pembahasan pertama yaitu hakikat manusia. Hakikat manusia adalah sebagai gagasan atau konsep yang mendasari manusia dan ekstensinya di dunia. Dalam ekstensinya ini merupakan hal yang berhubungan dengan masa lalunya untuk menjangkau masa depan atau untuk mencapai suatu tujuan dalam kehidupannya. Manusia berada dalam perjalanan hidup, perkembangan dan pengembangan diri, namun manusia di sini belum tuntas untuk mewujudkan dirinya sebagai manusia. Mengapa bisa dikatakan seperti itu? Karena pada hakikatnya pendidikan merupakan suatu upaya untuk memanusiakan manusia, yang implikasinya maka para pendidik termasuk para calon pendidik harus memahami hakikat manusia. Dan pada akhirnya, kunci dalam sebuah hakikat manusia yaitu manusia itu sendiri, karena manusia merupakan sasaran dalam sebuah pendidikan yang dimana pengembangan terkait dalam hakikat manusia ini bertujuan dalam membentuk pada tentang karakteristik manusia itu sendiri berupa sikap dan perilaku. Ternyata tidak hanya itu saja loh, ada hal yang berguna lainnya seperti sebagai suatu acuan dalam bersikap, menyusun strategi, metode, teknik dan memilih pendekatan, dan orientasi dalam merancang dan melaksanakan komunikasi dalam interaksi edukatif. Pendidikan juga berfungsi untuk menyadarkan manusia agar manusia mampu mengenal, melihat, dan memahami realitas kehidupan yang ada di sekelilingnya. Manusia perlu mendidik dirinya karena manusia sebagai makhluk yang disebut animal educable, yaitu manusia yang bereksistensi harus dapat menjadikan diri itu hakikatnya adalah manusia itu sendiri. Jadi,
Sebaik atau sekuat upaya pihak lain atau pendidik kepada peserta didik untuk membantunya menjadi manusia, akan tetapi apabila peserta didiknya tidak ingin mendidik dirinya sendiri, maka upaya bantuan tersebut tidak akan memberikan kontribusi bagi kemungkinan manusia tadi menjadi manusia. Sifat hakikat manusia sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan antara manusia dan hewan. Potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri. Pembahasan kedua yaitu cara membedakan antara belajar, pendidikan, dan pembelajaran. Yang pertama, belajar. Belajar merupakan perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat, yang dimana dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Hal itu bisa dipelajari apapun, walaupun apa yang dipelajari bukan hal yang positif. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan yaitu usaha sadar dan sengaja untuk mendewasakan peserta didik dengan mentransfer nilai-nilai hal yang positif. Yang ketiga, pembelajaran. Pembelajaran yaitu usaha sadar dan sengaja untuk mendewasakan peserta didik dengan mentransfer pengetahuan. Pembahasan ketiga yaitu wujud sifat hakikat manusia. Dalam wujud sifat hakikat manusia ini terbagi menjadi 7, yaitu pertama, kemampuan menyadari diri. Yang kedua, kemampuan bereksistensi. Yang ketiga, pemilikan kata hati dan moral. Yang keempat, kemampuan bertanggung jawab. Yang kelima, rasa kebebasan. Yang keenam, kesadaran hak dan kewajiban. Yang ketujuh, rasa kebahagiaan. Pembahasan keempat yaitu dimensi. Dimensi merupakan hal yang mengoptimalkan di setiap dimensi dampak tidak diterima dengan baik atau sesuai norma yang ada. Dalam dimensi ini terbagi menjadi 4 hal, yaitu secara individu, sosial, kesusilaan, dan keberagaman. Yang pertama yaitu secara individual. Dan mungkin ada beberapa orang yang masih belum bisa membedakan antara individuality dan personality. Maka dari itu, saya akan membahas secara singkat perbedaan antara kedua tersebut. Dimulai dari individuality. Itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut, antara lain wujud berdiri sendiri, sifat unik dan otonom manusia, dan ini lebih ke kodrat. Sedangkan kalau personality memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu keseluruhan sifat dan fase perkembangan. Kepribadian dari itu sendiri lebih ke karakteristik. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara individual merupakan ciri-ciri hal yang lebih wujud ke dalam sebuah kemampuan, potensi, peran. Lalu dalam kepribadian seseorang ini merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi dan lebih memiliki kehendak, perasaan, cita-cita, kecenderungan, semangat, dan daya tahan yang berbeda. Yang kedua yaitu secara sosial. Secara sosial tersebut ini memiliki hal yang sangat bermanfaat untuk orang lain, diri sendiri, dan memiliki sifat empati yang sangat tinggi. Sebagai contohnya ini, yang pertama saling berkomunikasi. Yang kedua, saling memberi dan menerima. Yang ketiga, adanya hak dan kewajiban. Yang keempat, ingin memiliki sifat yang baik dan menolak yang tidak cocok.
Maksud dari sifat tersebut merupakan suatu hal dalam kesadaran manusia tentang status dan posisi dalam kehidupan bersama. Karena hal itu merupakan sebuah tanggung jawab dan hakikat kewajiban di dalam kebersamaan. Yang ketiga, secara kesusilaan. Dalam kesusilaan ini, manusia ini harus sadar akan nilai dan mengabdi akan norma serta nilai. Dalam susila itu harus adanya etiket dan etika. Di kesusilaan ini ada 3 hal yang berkaitan, yaitu susila, kesopanan, dan santun. Susila ini merupakan tingkah laku atau kelakuan yang baik atau mulia yang harus menjadi pedoman hidup manusia. Kesopanan yaitu hal yang bersifat relatif, apa yang dianggap sebagai norma kesopanan berbeda-beda di berbagai tempat. Santun merupakan hal yang sikap kita terhadap sesama orang dan sopan kepada seseorang, terutama kepada orang yang lebih tua. Dalam kesusilaan ini kita akan menyadari akan nilai-nilai dan norma, keputusan yang lebih tinggi yang mencakup etika dan etiket. Maksud etika ini merupakan hal personal dalam sebuah kebaikan, sedangkan etiket itu merupakan hal personal dalam kepantasan atau kesopanan itu secara normal. Dan kesusilaan ini selalu berhubungan erat dengan nilai-nilai kehidupan yang dimana bisa menentukan suatu hal yang baik dan buruk serta mana hal yang pantas dan tidak pantas. Yang keempat yaitu keberagaman. Keberagaman merupakan hubungan sosial secara vertikal dan bersifat rohania, serta dimensi lain yang bersifat hubungan sosial secara horizontal. Keberagaman merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat untuk bertopang, di mana agama menjadi sandaran vertikal manusia. Maksud vertikal ini merupakan suatu hubungan langsung dengan Sang Pencipta, sedangkan secara horizontal merupakan suatu hubungan langsung dengan orang lain atau sesama kita. Nah, itu tadi mengenai hakikat manusia yang bisa saya sampaikan ke kalian nih. Gimana menurut kalian? Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi para pendengar ya. Sekian dulu dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang telah mendengarkan podcast saya sampai akhir. And see you. Bye-bye.